Kita sekarang sudah mulai paham betapa pentingnya memahami geopolitik dan geostrategi suatu negara. Langkah-langkah diplomasi negara manapun harus kita pelajari niatnya dan nation interest mereka. Diplomasi suatu negara tersebut terkadang hanya pengalihan. Sesungguhnya negara agresif selalu ingin mendominasi, ingin menang sendiri, ingin surplus kepentingan dari negara lain. Lemahnya diplomasi luar negeri kita, juga lemahnya ketajaman melihat strategi negara lain bisa membuat blunder kebijakan nasional negara kita. Misalnya, ada pejabat negara yang kagum dengan keberhasilan Cina membangun ekonomi, lalu terpesona ingin menjadi seperti Cina, kemudian mepet ke Tiongkok, lalu mengikuti saran Cina tersebut. Ternyata sebuah negara yang diberi saran oleh mereka adalah saran yang selalu menguntungkan Tiongkok. Gak percaya ya? Misalnya, sebuah negara disarankan membangun infrastruktur jalanan. Katanya hal itu bisa memajukan ekonomi. Ternyata karena produksinya tidak ada, maka infrastruktur tadi isinya barang Tiongkok semua. Bukannya infrastruktur untuk membangun ekonomi negara, tetapi malah menjadi perpanjangan infrastruktur Tiongkok. Bahasa militernya adalah extended quasi territory. Ini adalah bagian dari kolonialisasi 5.0 yang ada dalam buku terbaru Joseph Nye bernama Shah Power. Ini semua dirincikan. Tapi mungkin pejabat banyak yang nggak baca dan banyak lupa karena siraman cuan yang deras ke kantong mereka melalaikan nasionalisme. Video ini menuduh atau tendensius? Sabar, ikuti sampai tuntas. Setelah ini, kita rincikan strategi membangun ekonomi Indonesia ke depan dengan membuka tabir apa rahasia di balik pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang cepat itu. Setelah kita membuka strategi double currency-nya renminbi dan yuan, di mana uang adalah darahnya ekonomi, banking adalah urat nadinya ekonomi, maka rahasia satu lagi ini adalah rahasia membangun Cina hingga Cina memiliki pertumbuhan yang mengerikan seperti saat ini. Apa itu? Sebelum kita menjawab, maka sebaiknya kita pahami dulu tentang global supply chain yang saat ini dilakukan kaum globalis. Negara di bawah hegemoni barat punya kekuatan ekonomi bersama yang namanya global supply chain. Awalnya sederhana, yaitu ingin membuat produk menjadi termurah dan terbaik. Keren ya? Oke, kita lanjut. Setiap negara punya competitive advantage terhadap suatu produk. Jadi global supply chain itu selain pemerataan rezeki sesama negara hegemoni, juga kesannya mencari barang murah dan terbaik. Produk jadi borderless dan menjadi saling ketergantungan, dan dengan kerumitannya perdagangan tadi membuat semua tergantung dengan dolar. Bagi orang sontoloyo seperti saya ini, inilah cara dolar menciptakan ekosistem agar dolar digunakan. Itu saja tujuannya, sesederhana itu. Misalnya mobil Toyota saja, membangun satu mobil tadi bisa-bisa kaca spionnya dari Rumania, rem, brake-nya itu dari Thailand, kepala pistonnya dari Brazil, karet wiper dari Filipina, tire cord-nya dari Italia. Jadi satu mobil itu bisa dari 40 negara dengan ratusan supplier. Itulah rantai supply produksi dunia. Kemudian global supply chain dipakai sebagai alat penekan penukaran barang lainnya, karena setelah kirim barang tadi daripada kargo kosong, maka mulai diisi dengan barang-barang dari negara satu ke negara yang lain. Lihat aja alur logistik ini semua, dan sengaja diciptakan agar menjadi ketergantungan dan sulit dirunut urai lagi. Dunia memang sengaja dibuat ribet agar ekosistem tidak bisa dibongkar sehingga dolar terus berkuasa. Kembali ke cerita awal, apa yang membuat ekonomi Cina kuat setelah menggunakan dua mata uang dan banking system, yaitu UKM yang dibuatkan rantai produksinya. Jadi di Cina adalah gabungan perusahaan-perusahaan kecil-kecil terkonsolidasi satu dengan yang lainnya. Setiap produsen UKM hanya memproduksi satu barang sangat spesial, mulai dari perancangan, detail engineering, perakitan, semua disuplai oleh UKM spesialis. Anggap saja satu UKM itu adalah negara bagian dari global supply chain tadi. Semua ini dirakit menjadi rantai produksi baru. Jadi rahasia Tiongkok yang ketiga adalah local supply chain management. Bahkan di beberapa provinsi, di kota-kotanya memiliki industri yang khusus. Misalnya satu kota mungkin desa kali ya, hanya membuat toilet, hanya membuat WC. Desa sebelahnya hanya membuat alat remnya traktor pertanian. Begitu seterusnya. Cina kuat sekali di database produksi. Bahkan kalau nonton pameran alat-alat industri yang ditawarkan, itu bukan motor tapi mesin untuk motor, knalpot, jok tempat duduk motor. Yang ditawarkan adalah barang-barang spesialis. Sistem UKM spesialis ini, jika Anda ingin mendirikan pabrik, barang investasi yang harus Anda curahkan tidak terlalu besar jadinya. Sederhana berpikir dagangnya kan? Lalu yang keempat, apa yang membuat Cina menjadi negara produsen terbesar di dunia? Cina membangun infrastruktur terutama untuk mendukung distribusi logistik UKM. Infrastruktur di Tiongkok bukan untuk menopang industri manufaktur besar. Infrastruktur untuk menopang
menopang aktivitas distribusi UKM industri yang banyak tersebar di berbagai distrik provinsi karena local supply chain tadi mengusung istilah full outsource UKM collaboration atau bahasa sederhananya UKM gotong royong seperti radar tetrahertz, gulungan